Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian RK akan menerangkan mengenai DNS dan juga web server. Jadi di sini saya menggunakan topologi yang baru ya, yang seperti ini, di mana untuk yang server di bagian atas ini untuk web server dan yang di sebelah sini untuk DNS-nya. Kita hilangkan dulu ini agar terlihat. Ya. Baik, jadi pertama kita setting IP-nya dulu ya dari masing-masing PC ya seperti biasa. Untuk ini seperti ini, dan kita kasih dia subnet dan gateway seperti routing dinamis sebelumnya. Dan juga untuk routernya juga setting IP dari router ini ke router 2 itu 12, router 1 ke router 3 itu 13, dan begitu untuk semua router. Kita untuk RIP-nya juga di sini sudah ada. Dan kemudian karena kita menggunakan web server, di sini saya menambahkan web server dengan konfigurasi IP ya seperti ini 43431 dengan gateway ini 43 ya. Dan ini DNS-nya juga sebenarnya sudah saya tambahkan sih, ini 33 yang masuk ke yang server DNS ini. Seperti itu ya. Tapi itu nanti aja kita bahas ke web server dulu, di mana web server ini caranya itu untuk service itu kita masuk ke HTTP yang HTTP-nya di on kan. Dan yang diubah itu adalah index HTML-nya ya, bukan image ya, index HTML-nya diedit. Nah, ini kita edit menggunakan kita ambil dari webnya dari tugas yang ada ya. Jadi jaringan komputer, web server DNS, ini webnya, kemudian kita tambahkan yang di mana ya, yang ini kita salin dan kita masukkan, kita paste di sini ya, seperti ini. Lalu kita save, yes, kita override dia, dan setelah itu di close ya. Ini sudah setting web servernya sudah selesai, setting web server. Nah, kemudian kita setting ke DNS-nya. Ini setting DNS dimana kita untuk DNS servernya ini kita beri IP 33331 dengan gateway 333 ya untuk masuk ke routernya. Nah, DNS-nya ini kita nolkan karena yang akan jadi DNS itu servernya ini. Seperti itu. Nah, maka dari itu tadi yang ada di sini itu sebentar. Nah, ini yang ada di web server ini ya, yang ada di web server. Ini windownya web server itu. Untuk DNS servernya itu kita masukkan IP dari si DNS server ini. Seperti itu. Oke, itu untuk setting DNS di web server. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk hal yang sama ya di sini ya. Kita tambahkan untuk DNS-nya, kita arahkan ke DNS server yang ada di sebelah kanan atas tadi. Ini berlaku juga untuk PC yang ini. Kita tambahkan. Oke, kemudian berlaku juga untuk PC yang ini. Kita tambahkan dia. Oke, ya pastikan sama ya. 33331. Oke. Nah, ini jika sudah setting DNS ini kita akan langsung mencoba mengakses webnya ya via IP. Tuh. Kita fast forward dulu. Nah, webnya tadi ini kan dia di sini ya, IP-nya 43431. Berarti kita buka PC 1, ada web browser. Lalu kita akan ketikkan IP-nya 43431. Tuh. Nah, ini dia akan masuk di web jarcom-nya begitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian gimana kalau kita mengakses dia menggunakan domain ya, menggunakan domain atau
subdomain seperti itu. Itu kita perlu menambahkan DNS-nya di sini ya. Ini di server DNS ya, kita masuk ke service, kemudian di DNS-nya. Nah, ini kita punya tambahkan yaitu jarcom.com seperti itu. Tipenya A-record. Nah, A-record itu apa? Ini untuk menambahkan sebuah record yang baru ya, menambahkan sebuah record yang baru dengan nama jarcom.com ini. Dengan address-nya itu kemana? Kita ke arah web servernya tadi, itu 434343.1. Kemudian kita add. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga ingin menambahkan subdomainnya yaitu www.jarcom.com. Nah, ini dia mengarah bentar, kita ubah dulu jadi cname. Nah, hostname-nya kita ganti kemana? Kita ganti ke jarcom.com seperti itu. Barulah kita add. Nah, kemudian kita save. Oh, save-nya otomatis berarti ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan begitu maka kita fast forward dulu beberapa kali. Ketika kita mengakses PC 1 ke web browser, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengetikkan IP-nya. Kita cukup ketik saja dia ini jarcom.com seperti itu. Maka ketika diklik logo, dia akan otomatis masuk ke webnya seperti itu. Itu juga berlaku ketika misal saya coba menggunakan subdomainnya ya. Di sini subdomainnya yaitu www.jarcom.com. Nah, ini juga dia sama. Dia akan masuk ke IP-nya yang untuk web server. Baik, lanjut. Kemudian untuk mengecekkan bagaimana DNS-nya ya, bagaimana kita mencari IP-nya, itu kita pakai IP dari domain itu. Itu kita memakai NS lookup. Di sini kita masuk ke command prompt, terus NS lookup domainnya yaitu jarcom.com. Nah, di sini servernya dia masuk ke sini dengan address seperti ini ya. Itu round alternative answer-nya yaitu jarcom.com dengan address 43434331. Dia ini NS-nya itu masuk ke servernya ini, server DNS-nya 33331. Nah, terus nama domainnya ini dengan address-nya itu address Jarcom itu 43434331 seperti itu. Itu kita juga bisa nyoba pakai subdomainnya ya, yaitu di NS lookup juga. Dengan subdomain www.jarcom.com. Nah, ini juga menggunakan hal yang sama ya, yaitu 331. Nah, bedanya itu di sini ada aliasnya. Seperti itu, karena ini kan tadi cname ya, yang ini. Jadi dia alias sebagai jarcom.com. Itu makanya kenapa answernya itu name-nya jarcom dengan address 43431 seperti itu. Tuh, baik, seperti cukup sekian untuk DNS-nya, untuk DNS dan web server. Jadi web server itu dia memberikan service ya dari servernya, itu berupa web. Ya, kebetulan tadi dipakai HTTP, dan untuk DNS ini dia bisa untuk mengaksesnya tanpa perlu mengetikkan IP langsung ya. Jadi kita bisa pakai nama domainnya saja. Seperti itu. Dan juga bisa digunakan untuk mencari address dari domainnya ini menggunakan DNS lookup tadi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai DNS dan web. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.